Oke, selamat pagi Nil. Ya, ada yang sudah membuka LKS 3.1, 3.2, 3.3. Gimana? Hari Rabu, kita sudah ujian fisika, baru belum ada yang belajar. Ya, belajar nak. Besok kalau ada yang mau tinggal, mau belajar boleh, tapi Ibu tidak akan mengajarkan materi baru, tapi kalian belajar dulu dari soal yang mana yang kamu anggap susah, itu saja ya. Sekarang kita belajar dulu kembali ke soal isainya yang 2 nomor ya. Diusahakan supaya tidak salah lagi itu soal yang 2 nomor ya. Oke, kita kembali ke kita punya channel di mana? Open Siapa yang belum subscribe Ibu punya YouTube? Yuk, jujur. Subscribe dong ya. Kenapa? Cuma subscribe saja minta poin plus. Bekerjalah selagi ada kesempatan dan jangan karena upah kamu mau bekerja. Masa tunjuk saja begitu kau minta nilai plus? Ya, itu adalah apalagi itu namanya anak-anak yang bagaimana itu ya, mau nilai tapi tanpa kerja. Wah, masa ibu kasih nilai kok 90 baru ulangan udah dapat 4 hanya gara-gara pencet subscribe? Masuk akal kah? Kok tak malu kah kalau begitu ya? Janganlah begitu ya, kita bekerja dulu maka Tuhan akan melihat, Tuhan yang memberkati kita semua. Begitu anakku sayangku. Oh, jangan deh rubah di atas ya, kita rubah di atas, jangan selalu yang ada di sebelah sini. Oke, ini soal isainya ya, tapi nanti gambarnya belum tahu ya apakah seperti ini atau tidak. Yang penting kamu tahu caranya menentukan arahnya kemana dulu ya. Ini kita sebut I1, lalu yang di sini kita sebut dengan I2 ya. Ke sini I2 misalnya seperti ini. Sebutlah ini I2, lalu di sini adalah P, ini adalah Q, ini adalah R, lalu ini adalah S. Oke. Nah, sekarang kalau keadaan seperti ini, yuk. Arusnya ke kanan I1. Maka B1 arahnya kemana? Kanan di bawah, coba. Kanan di bawah. Pakai tangan kananmu. Ya. Ke kanan, ada di bawah. Masuk atau keluar? Ini apa? Masuk, di sini keluar. Ya, ingat kembali. Kalau seperti ini, kawat ada di kanan, arus naik, kanan berarti masuk. Di sini berarti keluar. Jadi kalau kawatnya ada di sebelah kiri, berarti B-nya keluar ya. Kalau arusnya turun, ikut ini ya. Di sini berarti kalau kawatnya ada di sebelah kiri yang segi 4, maka masuk. Kalau di sebelah kanan berarti ke luar. Kemudian kalau arusnya ke kanan, jika kawatnya yang segi 4 ada di bawah, maka ini masuk, ini keluar. Tidak cukup dilihat, praktek dengan kedua tanganmu yang masih punya tangan kiri dan tangan kanan, dan jangan sombong. Disembunyikan tangannya bagaimana? Sudah tahu nih, tidak perlu dijelaskan. Iya, sudah tahu. Oh, puji Tuhan, haleluya. Awas kalau salah dah. Ya. Ya, oke. Ini ke kiri, berarti yang di atas masuk, di bawah keluar. Oke ya, seperti itu ya. Jangan sampai salah ya. Karena salah arah nanti salah juga. Walaupun hitungannya benar, jadi poinnya enggak full. Oke, yang di sini masuk atau keluar B-nya? Masuk. Oke, ini masuk semua ya, berarti masuk semua. Sekarang arah arusnya nih. Arah arusnya berarti untuk yang di PQ kemana? Turun. Yang di QR? Kanan. Yang di RS? Naik. Oke. Sekarang kita tentukan arah gaya Lorentz-nya. Arah gaya Lorentz di kawat PS. Ayo. Masuk ke kanan. Kemana? Ke bawah. Oke. Kemudian di kawat PQ. Masuk, turun, berarti ke kanan. Ya, kalau sudah begini, kalau ini kanan, pasti di sini kiri, lalu yang ini naik turun, maka ini pasti naik ya. Oke, jadi yang di sini adalah F, P, S, di sini F, P, Q, di sini adalah F, Q, R, ini F, P, Q, R, S ya. Oke, F, R, S.
Nah, sekarang yang jaraknya sama dari kawat PQ SR terhadap I1. Ya. Lalu PS dengan QR terhadap I1. Yang sama yang mana? Yang jaraknya sama. PQ sama SR. Oke ya. PQ sama SR yang jaraknya sama. Berarti ini akan saling menghilangkan. Jadi tidak perlu dihitung. Kenapa? F-nya sama, kemudian arahnya berlawanan. Itu berarti saling menghilangkan. Tidak perlu dijelaskan, tidak apa-apa. Nah, sekarang berarti untuk yang di sini, kalau yang ke atas maka dia akan positif, kalau ke bawah berarti negatif ya. Jadi jarak dari kawat pertama ke PS ini adalah APS. Yang ini berarti adalah AQR ya. Ingat itu. Oke? Nah, sekarang di sini berarti untuk FPQRS itu akan sama dengan apa? Atas kurang bawah. Jadi F apa? QR dikurangi dengan FPS ya, yang atas kurang bawah. Oke? Plus kurang minus ya. Oke, seperti itu. Nah, oke. Jadi kalau misalnya ini I1-nya sama dengan 2 ampere, lalu I2-nya misalnya sama dengan 4 ampere. Jaraknya misalnya ini 1 cm, kemudian ini panjangnya adalah 4 cm, lalu di sini adalah 10 cm. Oke. Maka APS berapa? Jarak kawat PS ke kawat pertama. 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian AQR berarti berapa? 1 ditambah 4 ya. 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu RPS itu akan sama dengan L ya. Sorry, bukan R. Akan sama dengan LQR. Berapa? Panjangnya berapa? 10 cm. Oke. Nah, sekarang tinggal kita mau cari nih. FQR. Itu sama dengan apa? Rumusnya U0, I1, I2, L dibagi dengan 2PA ya. U0 berapa? 4Pi kali 10 pangkat min 7 satuan Weber per ampere meter kali I1 2 ampere, I2 4 ampere kali L-nya 10 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Senti itu kan dibuat ke meter ya, jangan lupa. Dibagi dengan apa? 2pi dikalikan A-nya. Berapa A-nya? AQR? QR berapa QR? 5 kali 10 pangkat min 2. 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Nah, sekarang apa yang bisa dicoret? 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2. Oke. Lalu 2pi dengan apa? 4pi. Dapat angka berapa? 2. Oke, sekarang 2 kali 2. 4 kali 4. 16 kali 10. Berapa? Atau ini langsung coret. Dengan ini boleh. Ini berarti 2 ya. Berarti 16 kali 2 berapa? 32. Sisa 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 7 ini dalam salah, bukan Tesla. Ya, Tesla per meter ya. Tesla meter ya. Berarti ini dalam Newton per meter ya. Oke. Jelas? Newton per meter ini. Newton per meter. Ini meter dengan meter hilang ya. Ini meter terhilang. Oke. Seperti itu ya. Jadi sorry, bukan Newton per meter, tahu ah. Kan F langsung ya, udah ada L-nya. Berarti Newton ya, Newton. Oke? Jelas ya? Rumusnya F itu kan sama dengan apa? B dikalikan I dikalikan L kan? Nah, untuk B itu kan sama dengan apa? Weber per ampere meter. Atau Tesla, boleh nggak apa-apa ya, langsung Tesla ya. B itu dalam Tesla, ini Tesla. Lalu di sini adalah ampere, ini adalah meter. Jadi Tesla ampere meter ini sama saja dengan Newton. Ya, ingat ya. Oke, nah sekarang berikutnya untuk mencari apa? F apa lagi?
PS ya, berarti sama dengan mu0 I1 I2 L dibagi dengan 2PA. mu0 berapa tadi? 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I1 berapa? 2 ampere, I2 4 ampere, L-nya berapa? 10 kali 10 pangkat min 2 meter, lalu dibagi dengan A-nya berapa? Tadi berapa senti? 2pi dikalikan PS. APS berapa? 1 senti ya, 1 senti. Berarti ini adalah 1 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Nah, sekarang yang dicoret adalah ini meternya hilang, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2, 2pi dengan 4pi jadi berapa? 2, 2 kali 2, 4 kali 4, 16 kali 10, oke, 160 kali 10 pangkat min 7 di sini dalam Newton ya. Jadi kalau F, P, Q, R, S tadi sama dengan apa? F, Q, R dikurangi dengan F, PS kan? F, Q, R-nya adalah 160. Dikurang FPS tadi berapa? 32 ya, 32. Jadi ini 10 pangkat min 7-nya tetap di luar ya. Ini dalam Newton. Nah, sekarang kita kurangi 160 kurang 32 berapa? 128 kali 10 pangkat min 2 Newton 7 ya. Nah, sekarang Jo, itu kakimu itu mengganggu konsentrasiku ya. Jadi jangan pukul-pukul lantai. Kau punya kaki atau bukan? Siapa punya kaki yang pukul-pukul lantai terus dari tadi? Sepatunya. Suaranya ada di sebelah sini masalahnya. Ya, yang kasih begini-begini. Ya, saya kira Jojo punya, sorry. Ya. Oke ya, jadi di sini kita pangkat min 7, maka pangkat min 7 ini kan 1,28. Berarti kan 100 lebih ya. Yang kan di sini jadi angka 1,28 kali 10 pangkat berapa? Minus 5 Newton. Oke, bisa ya? Ya, good lah. Nah, sekarang bagi kertas. Ya, ambil sebagian di depan. Ya, kasih bagi-bagi saja. Ya, enggak usah begitu, langsung banyak bagi. Satu orang ambil 2 halaman ya. Ya, ambil 2 halaman. Tulis nama, nomor absen ya. Nama dan nomor absen. Satu dua. Nah. Ini soal 1. Gambar dulu. Ini soal 2. Oke. P, Q, R, S. P, Q, R, S ya.
Oke. Cari ya, FPQRS. Oh iya, sama nih. Sama-sama ya. Hanya beda di posisinya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2, ya ini induksi magnetnya ya. Kalau cross berarti masuk atau keluar? B-nya? B, perjanjian di antara kita. Kalau bukan masuk pasti keluar ya. Cross itu keluar ya, B-nya. Ini adalah B. Kemudian ada partikel yang bergerak dengan kecepatan V. Kecepatannya V. Lintasan yang dibentuk berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Oke ya. Jadi lintasan yang dibentuk ini adalah lintasan berbentuk lingkaran. Oke. Jadi punya jari-jari kan. Nah, sekarang misalnya masanya dari partikel itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 29 kg misalnya. Kemudian habis itu kecepatannya V-nya anggaplah sama dengan 8 meter 800 mol. Ya. 800 meter per sekon. Kemudian induksi magnetnya B-nya ini sama dengan misalnya sama dengan 24 Tesla. Yang ditanyakan itu berarti adalah Q-nya sama dengan berapa? Siapa itu? Mek, datang ke sini kau punya kertas. Ya, sini Mbak datang ke sini kertasmu. Tidak ada buku lain di atas meja. Biar itu buku fisika, hanya ada kertas. Letakkan alat tulis. Singkirkan semua buku. Hanya ada kertasnya Ibu di atas meja. Kenapa begitu banyak kertas itu di situ? Hanya ada kertasnya Ibu yang 1 lembar. Kamu pindah ke depan sini. Belajar ikut instruksi ya. Ya, oke. Nah, sekarang ini benda bergerak melingkar, ya kan? Berarti ada gaya apa? Digerak melingkar. Sentripetal, yaitu sama dengan MP. Sudah berulang kali, nah, baru ini pelajaran sudah lewat nih. Di kelas 10 sudah ada. MV kuadrat per R. Kemudian gaya Lorentz-nya sama dengan apa? Q, V, B. Perasaan sudah berulang kali Ibu kasih ini. Terjadi keseimbangan antara gaya Lorentz dengan gaya sentripetal. Berarti di sini apa? Q, V, B. Sama dengan apa? M, V kuadrat per R. Ini kali naik ke sini. Jadi, Q, V, B, R sama dengan M, V kuadrat. Apa yang bisa hilang? V-nya ini bisa dicoret. Oke, sehingga sisa rumus apa? Q, B, R sama dengan M, V. Kalau yang dicari Q berarti sama dengan apa? M, V dibagi dengan B dikalikan R ya.
Ini anggaplah R-nya sama dengan 2 cm. Yang dicari adalah Q, berarti kita menggunakan rumus ini ya. Oke, kita masuk. Sekarang ini Ibu hapus dulu. Ya, kita langsung masuk di rumusnya. Q sama dengan apa? MV dibagi dengan B dikalikan R. M-nya berapa? 3 kali 10 pangkat min 29 kg. V-nya berapa? 800 meter per sekon. B-nya berapa? 24 Tesla. R-nya berapa? 2, 10 minus 2 meter ya. Ingat, kalau senti langsung ubah ke meter. Sekarang apa yang bisa dicoret? 3 dengan 24 berapa? 8. 8 dengan 800? 100. 100 dengan 2? 50. Berarti ini 50. 10 pangkat min 29 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan berapa? 10 pangkat minus 27. Ini di dalam, kalau Q itu dalam apa? Kolom. Berarti ini sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 26 kolom. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke. Sekarang buka ya, kembali itu kamu punya kertas. Nah, gambarkan induksi magnetnya. Kalau cross tadi keluar, berarti kalau titik apa? Masuk ya. Ini Bu pakai titik ya, nokta. Berarti B-nya masuk ya. Ini adalah B. B-nya sama dengan 8 Tesla. Kemudian ada partikel bergerak dengan kecepatan 0,12 megameter per sekon. Mega 10 pangkat berapa? Megabyte. Gigabyte. Mega 10 pangkat berapa? Tidak tahu. Kilo 10 pangkat berapa? 1 kilogram. 10 pangkat berapa? 3. Di atasnya adalah mega. 10 pangkat berapa? Aduh. Kemudian giga. 10 pangkat? 9. Tera. 10 pangkat? Ya, naiknya 3 ya. Ini 0,12 megameter per sekon. Lalu Q-nya, ya, ini Q-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 20 kolom, ya. Kemudian B-nya 8 Tesla, lalu jari-jarinya sama dengan 4 cm. Jadi yang ditanya berarti adalah masanya sama dengan berapa. Ingat, mutlak harus ditulis F Lorentz-nya apa, kemudian F sentripetalnya apa, lalu FL sama dengan F Lorentz, F sentripetal ya. Oke, silahkan dikerjakan. Dicari M-nya. Tanya Mi lagi, mega berapa? Nggak bisa kau lihat? Iya. Tadi sudah mil 2 lembar toh? Ambil 1 ya, mil apa? Oke, sudah? Sekarang ada muatan di sini. Ya. Lalu ada muatan lagi di sini. Yang di sini bermuatan negatif. Yang ini bermuatan positif. Ini adalah Q1, yang ini adalah Q2.
Kemudian ini terpisah pada jarak R. Ada gaya apa yang bekerja? Kita gambarkan yang di sini. Antara Q1 dengan Q2 terjadi apa? Tarik-menarik. Berarti arahnya ke kanan atau ke kiri dari Q1? Kanan. Oke, ini disebut dengan apa? F? F apa? Ya, F12 atau kita pakai F kolom aja, nggak apa-apa ya. Kemudian berikutnya ada gaya apa lagi? Karena ini punya massa, berarti ada gaya apa? Ada W, ya, ada gravitasi, di mana W sama dengan apa? M dikalikan G. Kemudian ada gaya apa lagi pada tali? Ada gaya tegangan tali, di sini adalah T ya. T-nya harus kita uraikan ke mana? Ke sumbu X dan sumbu Y ya, kita uraikan. Ini jadi apa? TY, kemudian yang ini jadi apa? Jadi TX. Oke. Di sini TY, yang di sini adalah TX. Terjadi kesetimbangan. Itu berarti apa? Sigma Fx sama dengan 0. Kolom positif negatif? Positif. Kenapa? Ke kanan. TX ke kiri, jadi negatif. Kalau begitu di Fx sama dengan 0, FC F kolom kurang TX sama dengan 0. Oke. Jadi di sini berarti TX sama dengan apa? F kolom. Kemudian di sigma FY sama dengan 0 ya. Sigma FY sama dengan 0. Berarti yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Jadi TY dikurangi dengan W sama dengan 0. Maka TY sama dengan apa? Sama dengan W. Nah, sekarang kalau yang mau dicari adalah T, maka T sama dengan apa? Ini kan ada TX, ada TY. Siku-siku di sini. T-nya berarti adalah resultannya. Berarti kita menggunakan apa? Akar dari TX pangkat 2 tambah TY pangkat 2. Atau sama dengan akar dari F kolom pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2. Oke? Ya. Jadi misalnya nih, misalnya di sini Q1 diketahui. Di belakang aja ya. Q1-nya misalnya sama dengan minus 2 mikrokolom. Q2-nya sama dengan misalnya 5 mikrokolom. Lalu jarak pisahnya anggaplah sama dengan 3 cm. Ya, 3 cm, kemudian masanya misalnya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 kg. Nah, kita cari tadi. TX sama dengan apa? F kolom. F kolom sama dengan apa? K kali Q1, Q2 dibagi R kuadrat. K nilainya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1-nya 2, tidak masuk minusnya ya, karena kan kita sudah tentukan arahnya. Kali 10 pangkat min 6 kolom dikalikan dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu kita bagi dengan R-nya berapa? 3 cm, berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter kali 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Sekarang apa yang bisa dicoret? 3, 9. Boleh enggak? Boleh. Meter, meter dengan meter kuadrat. Boleh. Kolom, kolom dengan kolom kuadrat. Boleh. Oke, sekarang sisa angka berapa? 2 dan 5. 2 kali 5 berapa? 10. Kali 10 pangkat 9 dikurang 6, dikurang 6, dikurang 2, dikurang 2. Berapa? 9 kurang 6? 3 kurang 6? 3. Tambah 2? Min 1 tambah 2? 1. Berarti ini dalam Newton. Sama dengan 10 kali 10? 100 Newton. Oke? Nah, sekarang W-nya. TY tadi sama dengan apa? W kan? Sama dengan apa?
M kali G. M-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Dikalikan dengan berapa? 10 Newton per kilogram. Ya, boleh pakai Newton per kilogram. Maka kilogramnya hilang. 2 kali 10 pangkat min 2 kali 10. Berarti 2 kali 10 pangkat min 1 ini dalam Newton atau 0,2 ya. Oke. Nah, sekarang kita dapat di sini F kolomnya tadi sama dengan 100 Newton, kemudian B-nya sama dengan berapa? 2 kali 10 pangkat min 1 Newton, atau sama saja kalau misalnya kita mau buat ini dalam 10 pangkat min 1. Berarti jadi berapa ini? Jadi 1000 ya? Susah ya? Ya. Ya, kalau enggak ya, kalau kamu mau bikin ini 1000 ya nggak apa-apa. Kali 10 pangkat min 1 gitu ya, boleh. Jadi di sini untuk mencari T-nya supaya sama gitu maksudnya. T-nya tadi kan sama dengan akar dari TX pangkat 2 ditambah dengan TY pangkat 2 kan. TX-nya sama dengan siapa? F kolom kuadrat ditambah dengan W kuadrat ya. Berarti ini yang kita kalikan adalah angkanya saja ini. Berarti di sini F kolom sama dengan 1000 atau 10 pangkat 3 ya. Kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Ini kali 10 pangkat minus 1 Newton. Berarti sama dengan akar dari berapa? 1000 kali 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kuadrat. 4. Di sini kali 10 pangkat min 1 Newton ya. Berarti sama dengan akar dari 1, 2, 3, 4, 5, 4 ya. Di sini kali 10 pangkat min 1 Newton ya. Angkanya kurang cantik ya. Ya, tapi yang tidak ada masalah. Jadi begini caranya sampai di sini sudah benar nih kalau itu soal isai ya. Nah, kalau soal isai sudah benar, dibenaran karena ribet ini cara carinya di sini. Ini angkanya tadi kan sembarang ya. Oke, bisa ya? Seperti itu ya. Sekarang coba kamu buat. Gampang sekali, Ji. Menghitungnya berarti masalahnya bukan di fisikanya, tetapi di matematikamu. Ya, oke. Gambar. Negatif, positif. Q1, Q2. R-nya 6 cm. Q1 sama dengan 5 mikrokolom atau 12 mil. 12 ya, min 12. Q2-nya 4 mikrokolom. R-nya 6 cm. Kemudian massa. Bentar. Nol koma 2 kilogram. Yang dicari tegangan tali ya, sama dengan berapa? Sudah selesai soalnya? Silahkan dikerjakan.
Ya. Contoh soal. Masanya kamu ganti 12 deh ya. 12. Sudah dapat? Siapa yang sudah dapat? Hah? Apa? Yang MG-nya sudah dapat belum? Kalau udah ya nggak ada masalah. Kalau ada yang mau ganti boleh. Ya. M-nya sama dengan 12 kg. Mau pakai 0,2 atau 12? 12. Oke. Ya. Ya. Yang mana? Oke. Iya. Apa? Ibu kan tadi udah kasih tahu kan? Lihat di sini. Lihat ini angkanya nih. Ini dimasukkan ke sini. Kok masih tanya lagi, dipakai atau tidak? Ya, sudah letakkan alat tulis semuanya. Kenapa? Tidak usah berbicara, tidak usah memancing ya. Oke, sekarang yang terakhir Ibu kasih adalah rangkaian kapasitor. Ya, karena rangkaian kapasitor juga keluar ya. Oke, berhenti menulis semua, perhatikan ke depan. Ya, di rangkaian kapasitor yang sederhana mau saja. Ya, sebutinnya adalah C1, C2, C3, C4, C5 ya. Misalnya C2 dengan C3 di sini adalah 3 mikrofarad dengan 6 mikrofarad. 3 6 berapa? 2 ya. Kemudian di sini berarti 4 mikrofarad. 4 dengan 2 6. 6 ya, cocok ya. Kemudian di sini adalah tunggu dulu supaya gampang angkanya. Ini adalah 12 mikrofarad. 1/12 4 1 tambah 2 3 ya. Berarti ini 3 mikrofarad. Oke. Oke. Lalu voltasenya misalnya 10 volt lah ya. 10 volt. Jadi untuk yang ini bisa dicari misalnya ditanyakan adalah V pada C1 jika time-nya sama dengan 2 skon atau tidak perlu dipakai time ya. Karena V energi itu kan nggak perlu pakai ini untuk kapasitor ya. Nah, kalian gunakan aja sama dengan pakai yang pakai Q kuadrat ya. V rumusnya apa? Yang pertama, 1/2 C V kuadrat ya. Ingat, Q sama dengan apa? C dikalikan V. Berarti V sama dengan apa? Q per C. Lalu C berarti sama dengan Q per V ya. Nah, C sama dengan Q per V. Berarti ini boleh menjadi 1/2 Q V kan? Atau sama dengan 1/2. Kalau ini jadi Q kuadrat per C, maka ini Q kuadrat dibagi dengan C. Jadi ada 3 rumus ini ya. Ada 3 rumus itu. Oke,
Oke, sekarang perhatikan ini. Yang ini C2 dan C3 ini tersusun seri. Kebalikannya dari resistor ya. Jadi kalau tersusun seri maka C2, 3 ini akan sama dengan C2 kali C3 dibagi dengan C2 ditambah dengan C3. C2-nya berapa? 3 mikrofarad dikalikan 6 mikrofarad dibagi dengan 3 mikrofarad ditambah 6 mikrofarad. 3 tambah 6? 9. 9 ini 3 kali 6? 18 bagi 9? 2 mikrofarad. Oke. Sekarang anggaplah ini adalah titik A, ini titik B. Berarti CAB paralel antara C4 dengan C23. Maka ini sama dengan C4 ditambah C23. C4-nya berapa? 4 mikrofarad ditambah dengan C23 2 mikrofarad. Berarti sama dengan 6 mikrofarad. Oke. Nah, sekarang akhirnya kan ada 3 buah kapasitor yang tersusun seri kan. Ada C1, kemudian CAB dengan C5. Itu berarti untuk mencari C totalnya ya, untuk mencari C total kita harus menggunakan apa? 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per CAB ditambah dengan 1 per C5 ya. 1 per C1 apa? 1 per berapa? 3 ya. Oke. 3 mikrofarad ditambah dengan 1 per 6. Oke, 1 per 6 mikrofarad ditambah dengan 1 per 12 mikrofarad. Disamakan penyebut menjadi per berapa? Per 12. Oke, berarti ini per 12 mikrofarad. 12 dibagi 3, 4. Ditambah 12 dibagi 6, 2. 12 dibagi 1, oh, ditambah dengan 1 ya? 1. Ibu salah hitung ini. 4 tambah 2 tambah 1, 7 dibagi dengan 12 mikrofarad. Oke. Berarti C totalnya nanti akan sama dengan dibalik nih. 12 mikrofarad dibagi 7. Kalau begitu sekarang Ibu ganti di sini jangan 10 voltasenya tapi Ibu pakai 14. Ya, volt supaya enak ngitungnya gitu ya. Oke, untuk cari Q total itu sama dengan apa? C dikalikan V kan? C-nya berarti pakai C total. 12 mikrofarad dibagi dengan 7 dikalikan dengan berapa tadi? 14 ya. Oke. 14 kali 14 volt. Jadi ini dicoret berapa? 2 kali 12 24 mikrocoulomb ya. Volt farad itu coulomb. Jadi ini mikrocoulomb. Nah, kalau misalnya dicari berapakah energi di C1 berarti sama dengan 1 per 2 pakai apa? Jangan kok pakai V. Tapi kamu pakai A yang ada Q yang ada C gitu ya. Berarti Q kuadrat per C. Q kuadrat per C. Kalau begitu maka W1 akan sama dengan 1 per 2. Q kuadratnya untuk di Q1 yang mengalir di Q1 ini kan Q total di sini. Ini Q total juga. Di sini juga Q total. Nah, kecuali nanti kalau misalnya kalian mencari di C2, C3 atau C4. Kalau cari C2, C3, C4 berarti kalian perlu VAB ya. VAB. Kamu cari dulu VAB lalu mengalir Q-nya di sini kita sebut dengan Q2 saja, yang di sini kita sebut dengan Q4 ya. Jadi untuk mencari VAB lagi ya, kalau mau cari VAB, ingat cari VAB berarti apa? Kalian tahu enggak? VAB berarti sama dengan Q total dibagi dengan CAB ya. Q total bagi CAB. Nah, setelah kamu tahu VAB-nya, maka kamu bisa cari Q2. Jadi Q2 berarti sama dengan apa? VAB dikalikan C2, 3. Lalu untuk cari Q4 berarti sama dengan apa? VAB dikalikan dengan C4. Ya, pakai itu. Oke. Nah, sekarang sampai di sini nih. Q totalnya berapa tadi? 24 mikrocoulomb kali 24 mikrocoulomb.
kita bagi dengan C-nya berapa? 3 ya. 3 mikrofarad. 3 mikrofarad. Nah, gampang kan nyoretnya kan? Nah, sekarang coret ini 2 dengan 24 berapa? 12. 3 dengan 24 berapa? 8. 8 kali 12. 9. 6. Oke. Ini mikronya udah hilang 1. Berarti ini jadi apa? Mikrojoule. Ya, seperti itu. Oke? Oke atau oke? Oke ya. Oke, ya, ini yang paling gampang masalahnya. Nah, sekarang di lembaran berikutnya ya. Gambar dulu. C1, C2, C3, C4, C5, di sini V. 5 mikrofarad. Di sini sama dengan 20 mikrofarad. 8 mikrofarad. Kemudian 3 mikrofarad. Udah jangan 3. 4 mikrofarad ya. 6 mikrofarad. Kemudian C-nya sama dengan 20 volt. Disampaikan kepada siswa yang tergabung dalam soal 1 cari W2, soal 2 cari W5. W3. Sekali lagi disampaikan kepada siswa yang terlibat dalam cari W3. Paskibraka 2023. Ini A, ini B ya. Sertifikatnya di Ibu Ika. Terima kasih. Nanti VAB sama saja dengan Q total dibagi CAB ya. Jadi untuk cari Q2 berarti sama dengan PAB kali C2. Cari Q3 berarti sama dengan PAB dikalikan C3
4. Oke. Apa? Kenapa? B3. Yang kedua B3, yang pertama B2. Ya.